Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Buat yang baru bergabung di channel ini, aku ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa supportnya dengan cara mengklik tombol subscribe yang ada di bawah video. Dan bagi yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Karena di setiap minggunya aku akan ada upload video baru, jadi pastikan untuk selalu stay tune. Nah, pada video kali ini aku akan membahas mengenai kisah hidup dari penyihir terkenal yang ada di dunia nyata. Seperti yang kita tahu, penyihir ini hanya bisa ditemui dalam film-film atau dalam cerita-cerita fiktif, namun ternyata keberadaan penyihir ini memang ada di dunia nyata, gengs. Yap, di kehidupan kita ini. Walaupun penyihir ini memiliki ilmu sihir yang beraneka ragam atau yang kadang sulit dinalar oleh logika, pasti yang namanya image negatif itu tidak akan hilang dari penilaian masyarakat terhadap penyihir. Dan juga kemampuan dari penyihir ini tidak selamanya bisa menjamin bahwa hidup mereka ini akan bahagia. Oke, kita langsung aja bahas nama-nama penyihir terkenal di dunia. Yang pertama yaitu Mother Shipton. Ia adalah seorang wanita yang aslinya memiliki nama Ursula Soutelle, namun ia lebih dikenal dengan sebutan Mother Shipton. Ia lahir di Knaresborough, Britania Raya pada tahun 1488 di dalam sebuah gua yang sekarang disebut dengan Mother Shipton Cave. Mother Shipton adalah seorang penyihir yang kisah tentang dirinya ini begitu populer dikarenakan ia bisa memprediksi masa depan. Sejak lahir, hidup dari Mother Shipton ini bisa dibilang begitu tragis, di mana ia diasingkan dari kehidupan masyarakatnya sendiri. Ia terlahir dengan, mohon maaf ya, kaki yang cacat, berkepala besar dan pipi yang cekung, jadi seolah-olah rupanya ini sering digambarkan mirip dengan seorang nenek sihir. Saking banyaknya versi yang menggambarkan sosok dari Mother Shipton, sampai-sampai penduduk setempat menjulukinya dengan sebutan hag face, atau dalam bahasa Indonesia artinya wajah wanita tua. Tidak hanya memiliki visi yang layaknya seperti nenek sihir, Mother Shipton juga memiliki asal-usul yang diduga dari penyihir pula. Ia dilahirkan dari rahim seorang wanita remaja yang diduga sebagai seorang penyihir wanita. Dan sampai-sampai nih ya, penduduk di sana meyakini bahwa ayah dari Mother Shipton ini adalah seorang iblis, gengs. Karena terlebih lagi, keberadaan dari sang ayahnya ini tidak diketahui atau bahkan tidak dikenali oleh siapapun. Jadi penduduk di sana bilang bahwa ibu dari Mother Shipton ini tiba-tiba hamil gitu aja tanpa pernikahan dan melahirkan seorang anak. Namun demikian, ada salah satu dari ramalan Mother Shipton ini yang paling menguncang pada saat itu, yakni sebuah ramalan mengenai datangnya hari kiamat yang ditemukan pada tahun 1862 oleh seorang penulis yang bernama Charles Henry. Ramalan ini memprediksi bahwa hari kiamat akan datang pada tahun 1881 dan hal ini telah dipublikasikan sebelumnya pada tahun 1684. Ya, walaupun pada akhirnya ramalan tersebut tidak terbukti. Dan ternyata, gengs, kemampuan meramal dari Mother Shipton ini baru diketahui pada tahun 1641 atau 80 tahun kemudian pasca ia meninggal. Dan konon kabarnya, ia juga disangkut pautkan dengan beberapa bencana besar yang pernah terjadi di Inggris Raya, Australia, bahkan Amerika Utara pada abad ke-17, 18, dan 19. Mother Shipton sering menggambarkan ramalannya dalam bentuk rima atau puisi dalam literatur Inggris, sehingga membuat banyak orang sulit mengerti akan maksud dari ramalan Mother Shipton ini. Namun hingga akhir hayatnya pada tahun 1561, Mother Shipton ini bisa dibilang meninggalnya dengan cara yang normal. Ia meninggal tidak oleh sebuah hukuman seperti para penyihir sebelum dan sesudah masanya. Next, kita lanjut ke penyihir yang kedua bernama Agnes Sampson. Dia dikenal sebagai seorang penyihir dan juga dukun beranak yang berasal dari Skotlandia. Kisahnya ini berawal pada tahun 1590, kala itu Raja Skotlandia yang bernama Raja James VI menikah dengan seorang wanita yang bernama Anna dari keturunan Denmark dan Norwegia. Jadi Ratu Anna ini memiliki ketakutan dan kekhawatiran yang kuat akan ilmu sihir atau dunia hitam. Jadi bisa dibilang ia tidak begitu tertarik dengan yang namanya penyihir. Nah, ketakutan Anna ini semakin bertambah kala itu Raja James VI sedang berlayar di lautan dan ia dihadapkan dengan badai yang besar. Tapi untungnya sang raja ini bisa kembali ke istana dengan selamat. Sesampai di istana, sang istri atau Ratu Anna tadi menyampaikan kepada suaminya jika badai yang ditemui suaminya tadi merupakan ulah dari penyihir. Dan ternyata Raja James ke-6 ini juga memiliki pikiran yang sama akan hal itu. Karena memang pada saat berlayar, Raja James VI ini merasakan ada hal yang gak beres. Raja James merasa jika badai tersebut merupakan ulah dari penyihir yang sengaja untuk menyingkirkannya. Sampai akhirnya sang raja pun memerintahkan untuk melarang segala bentuk kegiatan sihir.
Dan ditangkaplah sekitar 70 orang yang diduga sebagai penyihir yang sengaja untuk mencelakakan raja, dan satu di antaranya bernama Agnes Sampson. Agnes Sampson ditangkap berdasarkan tuduhan dari penyihir lainnya yang bernama Gaylis Danchen. Setelah Agnes Sampson ditangkap, ia pun diinterogasi dan disiksa oleh raja sendiri dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya. Namun kabarnya gengs, Agnes Sampson ini membantah segala bentuk tuduhan yang telah diberikan kepadanya, yang salah satu tuduhannya itu adalah bahwa Agnes Sampson ini menghadiri perkumpulan para penyihir di malam Halloween untuk menciptakan badai besar tadi. Dan bagaimanapun juga, siksaan yang diterima oleh Agnes Sampson ini membuatnya tidak mampu bertahan lagi. Siksaan yang diterimanya itu akhirnya membuat Agnes Sampson mengaku bahwa ia ini merupakan sekutu setan yang bersekongkol untuk membunuh raja. Yang pada akhirnya Agnes Sampson ini pun meregang nyawa dengan cekikan dan tubuhnya pun dibakar. Ia meninggal pada tanggal 28 Januari pada tahun 1591. Next, kita lanjut ke penyihir ketiga yang bernama Malin Matsdotter. Ia merupakan seorang penyihir wanita yang tinggal di Swedia namun keturunan Finlandia. Dalam kasusnya ini, Malin Matsdotter dituduh oleh putri sulungnya sendiri kalau ia itu merupakan seorang penyihir. Di mana pada kala itu diketahui kalau ia ini membawa salah satu putrinya yang lain ke suatu tempat, dan tempat itu diduga sebagai tempat pemujaan setan. Sebenarnya, kehidupan dari Malin Matsdotter ini bisa dibilang tidak begitu mulus. Ia sering bertengkar dengan anak-anaknya, dan ditambah ia menikah untuk yang kesekian kalinya. Sebelum sempat dituduh sebagai penyihir, ternyata Malin Matsdotter ini pernah berprofesi sebagai bidan, gengs. Jadi, pada rentang tahun 1668 hingga 1676, terjadi perburuan penyihir secara besar-besaran di Swedia, atau pada saat itu disebut dengan sebutan The Great Noise. Dikarenakan pada waktu itu, anak-anak kecil sering diculik, dan menurut kesaksian mereka, ini kuat hubungannya dengan penyihir. Karena pada saat diculik, anak-anak ini melihat ada ritual-ritual aneh, atau bisa dibilang dengan ritual pemujaan setan yang dilakukan oleh para penculik mereka. Sampai akhirnya, Malin Matsdotter yang diduga sebagai penyihir ini pun ditangkap. Ia diadili pada tanggal 16 Juli pada tahun 1676 dengan cara dibakar hidup-hidup, dan konon ia merupakan satu-satunya penyihir Swedia yang dihukum seperti itu. Karena biasanya para penyihir yang ditangkap, mereka ini dihukum secara dipenggal atau digantung baru dibakar terlebih dahulu. Atau mohon maaf ya gengs, dibuat tidak bernyawa terlebih dahulu baru akhirnya dibakar. Dan sesaat sebelum eksekusi dilakukan, Malin Matsdotter ini tetap bersikeras kalau ia tidak bersalah, meskipun ia dipaksa untuk mengakui kesalahannya. Karena dalam kasus-kasus lainnya, biasanya para penyihir ini disuruh mengaku atau bahkan dipaksa mengaku akan kesalahannya. Ya, walaupun sebenarnya mereka ini tidak melakukan hal yang dituduhkan. Pada akhir hayatnya, Malin Matsdotter ini pun menolak untuk berjabat tangan dengan putrinya, dan salah satu putrinya yang lain pun memintanya untuk segera bertaubat. Saat api mulai menutupi tubuhnya, rumor beredar mengatakan jika Malin Matsdotter ini tidak merasa kesakitan atau berteriak sedikit pun. Dan hal inilah yang membuat masyarakat setempat semakin yakin jika Malin Matsdotter ini adalah seorang penyihir. Dan yang keempat disebut dengan tragedi penyihir Salem. Dari semua tragedi penyihir dalam sejarah, The Salem Witch Trial tahun 1692 di Massachusetts, Amerika Serikat ini bisa dibilang merupakan kisah yang paling terkenal. Pada bulan Januari tahun 1692, ditemukan dua orang gadis muda tengah dalam keadaan kejang-kejang, menjerit secara tak terkendali, dan bahkan dirinya ini mengalami perubahan. Sampai-sampai para dokter lokal di sana pun mengatakan bahwa penyakit yang diderita oleh kedua gadis ini merupakan ulah dari penyihir, dan para penduduk sekitar pun percaya akan hal ini. Namun, ahli toksologi pada saat itu telah memberikan penjelasan yang lebih masuk akal, di mana kedua gadis ini keracunan jamur liar yang mereka temukan dan mereka konsumsi. Hal ini diperkuat dengan gejala seperti kejang otot, delusi, dan lain-lain. Namun memang pada dasarnya orang Amerika pada saat itu lebih percaya dengan hal mistis, jadi anggapan dari ahli toksologi ini diabaikan begitu saja. Gejala yang muncul kepada kedua gadis tersebut juga ditemukan pada gadis lainnya
pada bulan Februari pada tahun 1692 atau 1 bulan setelah kejadian dua gadis sebelumnya. Kejadian tersebut akhirnya menyalahkan 3 orang wanita yang diduga sebagai penyihir gadis tersebut. Wanita yang pertama bernama Tituba yang merupakan budak dari Karibia, dan yang kedua bernama Sarah Good yang merupakan tunawisma, dan yang ketiga merupakan Sarah Osborne yang merupakan orang lanjut usia. Melihat bahwa nasibnya ini nggak akan menyelamatkannya, Tituba pun akhirnya mengakui jika dirinya ini merupakan seorang penyihir dan mulai menuduh orang lain sebagai penyihir juga. Dan pada akhirnya, para terduga penyihir ini pun dieksekusi di tiang gantung di kota Salem. Dan setelah kejadian itu juga terdapat banyak lagi korban meninggal setelahnya, dan diduga ada sekitar 150 orang pria dan wanita yang terlibat dalam periode ini. So, itu tadi pembahasan mengenai kisah dari beberapa penyihir terkenal di dunia nyata. Menurut teman-teman, penyihir manakah yang memiliki pamor paling kuat? Atau mungkin teman-teman memiliki info tambahan mengenai penyihir lainnya, boleh komen di bawah. So, if you like this video, don't forget like, comment, and subscribe, and share to your account media sosial. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.